Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari buku Kejadian pasal 1 ayat yang ke-29. Di sana dikatakan tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji itulah akan menjadi makananmu. Teman-teman sekalian, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam dunia ini, kita tidak ditinggalkan kebingungan. Tuhan melalui ayat ini sudah memberikan kita suatu petunjuk yang sangat luar biasa tentang makanan yang harus kita makan, yaitu segala tumbuh-tumbuhan berbiji dan buah-buahan berbiji. Inilah teman-teman, makanan yang diberikan kepada kita oleh pencipta kita sendiri. Tentunya untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan pikiran kita agar tetap jernih. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimanakah caranya menghidangkan makanan yang sudah Tuhan berikan kepada kita ini? Teman-teman sekalian, marilah kita membacanya dari buku The Ministry of Healing, halaman 296, paragraf yang pertama. Di sana dikatakan biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran adalah makanan yang dipilih oleh pencipta kita. Makanan ini yang sedapat mungkin dihidangkan secara sederhana dan alami adalah makanan yang paling menyehatkan dan bergizi. Saya mau garis bawahi teman-teman, di sini dikatakan makanan ini yang sedapat mungkin dihidangkan secara sederhana dan alami adalah makanan yang paling menyehatkan dan bergizi. Teman-teman sekalian, di sana dikatakan bahwa kita harus menghidangkan makanan ini secara sederhana dan alami. Lalu apa maksudnya secara sederhana, teman-teman? Ya, walaupun kita mungkin sudah tidak mengonsumsi daging lagi, tapi kadangkala teman-teman kita menggunakan banyak rempah-rempah. Dan tahukah teman-teman ketika kita menggunakan banyak rempah-rempah di dalam masakan, maka makanan itu akan sulit untuk dicerna. Sehingga pada akhirnya makanan yang kita makan tidak akan tercerna dengan baik. Lalu dikatakan juga makanan itu harus dihidangkan dengan alami. Apa maksudnya dihidangkan dengan alami, teman-teman? Itu artinya teman-teman, makanan kita harus bebas dari bahan-bahan kimia, seperti micin, penyedap rasa, pemanis buatan, pewarna buatan, pengawet, dan lain-lain. Mungkin memang kita sudah tidak mengonsumsi daging, tapi kalau kita masih suka mengonsumsi makanan kemasan yang mengandung pengawet, maka hal itu juga akan menyebabkan kita sakit. Dan seringkali teman-teman di dalam masakan kita menggunakan penyedap rasa, micin, kita menggunakan pewarna buatan untuk kue-kue, dan lain-lain teman-teman. Dan kita tahu teman-teman bahwa bahan-bahan kimia ini sangatlah berbahaya bagi tubuh kita, yang pada akhirnya akan menyebabkan kita jatuh sakit juga. Dan ya benar sekali teman-teman, bahwa makanan kita tanpa zat-zat kimia beracun ini memang akan menjadi hambar. Tetapi hal yang harus kita pahami adalah, sebenarnya teman-teman kita bisa melatih lidah kita. Kita bisa membiasakan lidah kita untuk memakan makanan yang sederhana dan alami. Lalu pertanyaannya mungkin apakah bisa? Iya, pasti bisa teman-teman. Karena Kristus yang mewakili kita, Ia sudah menang melawan selera bagi kita. Teman-teman sekalian, kiranya renungan kita pada petang hari ini dapat mengajarkan kita untuk makan makanan yang sederhana dan alami. Dan biarlah kita menyerahkan selera kita hanya pada tuntunan Tuhan saja. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.